Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 85. Di antara bahaya dan akibat dari kesyirikan yang ke-11 adalah asyirku huwa as-sababul a'zamu fi naili ghadabillahi wa iqabihi. Kesyirikan adalah sebab yang paling besar ya untuk terjadinya kemurkaan dari Allah dan hukuman dari Allah. Kesyirikan adalah sebab terbesar sehingga seseorang bisa tertimpakan kemurkaan Allah dan hukuman dari Allah. Wal bu'di an rahmatihi, dan kesyirikan juga sebab terbesar yang bisa membuat orang jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min kulli ma yaghdabuhu Allah. Min kulli ma yaghdabuhu. Dan kita mohon kepada Allah dan kita minta perlindungan kepada Allah dari semua perkara yang bisa membuat Allah murka. Yang ke-12, asyirku yutfi'u nural fitrati. Syirik ini akan mematikan cahaya fitrah. Cahaya fitrah dalam diri manusia. Li'anna Allah azza wa jalla fattara an-nasa ala tauhidihi wa ta'atihi. Karena Allah azza wa jalla telah menanamkan fitrah dalam diri setiap manusia. Fitrah tersebut berupa tauhid dan ketaatan kepada Allah. Dalam diri setiap manusia sudah ditanamkan fitrah untuk bertauhid dan fitrah untuk taat kepada Allah. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah tanamkan pada diri manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa mengganti ciptaan Allah, maksudnya fitrah Allah. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fitrah Allah tersebut berupa agama yang lurus, berupa agama tauhid. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak memahaminya. Dalam surat Ar-Rum ayat 30. Maka dalam ayat ini Allah katakan Allah sudah fitrahkan dalam setiap diri manusia naluri untuk bertauhid, naluri untuk mengakui satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah, dan juga naluri untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ada dalam diri manusia. Maka dengan seseorang berbuat kesyirikan, maka naluri tersebut akan hilang, akan mati. Naluri yang sudah ada aslinya dalam diri manusia akan mati dengan dia berbuat kesyirikan. Sehingga dia menjadi orang yang nyeleneh, yang keluar dari fitrahnya yang lurus, sudah tidak manusiawi lagi, sudah tidak menjadi manusia yang sebenarnya, sudah keluar dari fitrahnya. Dan juga dalam hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati." Tidak ada anak yang lahir, tidak ada anak yang lahir ke dunia kecuali dia dilahirkan di atas fitrah yang lurus. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, atau membuat dia menjadi Nasrani, atau membuat dia menjadi Majusi. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa fil haditsil qudsi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi ma yarwihi an Rabbih ta'ala. Dan juga dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Kata Allah, aku ciptakan seluruh hambaku dalam keadaan hanif. Hunafa ini jamak dari hanif. Hanif artinya al-mailu ila tauhid. Al-mailu ila tauhid artinya
punya kecenderungan kepada tauhid. Fitrah. Jadi hanif artinya berada dalam fitrah yang lurus, fitrah untuk bertauhid. Itu makna hanif. Ya. Hanif maknanya al-mailu ila tauhid. Ya, punya kecenderungan untuk bertauhid kepada Allah. Ya, artinya apa? Artinya dia punya naluri, punya fitrah untuk mentauhidkan Allah. Ya, kata Allah, aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Kullahum semuanya. Wa innahum atathum asyayatinu fajtalathum an dinihim. Kemudian setelah itu datang kepada mereka setan-setan. Dan setan-setan tersebut memalingkan mereka manusia dari agamanya. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan setan-setan tersebut mengharamkan ya, kepada manusia apa-apa yang aku halalkan. Wa amartuhum atau wa amarathum ayyushriku bima lam unzil bihi sultanan. Dan setan-setan tersebut memerintahkan manusia untuk berbuat syirik kepadaku, kepada Allah. Dengan apa-apa yang tidak aku turunkan dalil atasnya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Ya, maka dari ayat di atas dan juga dua hadis di atas menunjukkan bahwasanya manusia diciptakan memiliki fitrah untuk bertauhid, memiliki naluri untuk bertauhid, dan juga memiliki fitrah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seseorang berbuat kesyirikan, ya fitrahnya akan luntur. Semakin dia berbuat kesyirikan, semakin banyak berbuat kesyirikan, semakin luntur dan akan hilang. Ya, sehingga dia menjadi orang yang tidak memiliki fitrah yang lurus lagi. Yang ke-13, yaqdi 'alal akhlaqi al-fadilati. Kesyirikan ini menghilangkan yaqdi 'ala menghilangkan al-akhlaq al-fadilah, akhlak-akhlak yang mulia. Orang yang berbuat kesyirikan, maka akhlaknya akan menjadi akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Akhlak mulianya semakin luntur, semakin hilang. Kenapa? Li'anna akhlaqan nafsi al-fadilati min al-fitrati. Karena akhlak yang fadilah, akhlak yang mulia, akhlak dari jiwa yang mulia, ini adalah bagian dari fitrah. Ya, secara fitrah manusia mencintai akhlak-akhlak mulia. Yang secara naluriah manusia itu sudah punya insting untuk berakhlak mulia. Ya, namun dengan dia berbuat kesyirikan, insting untuk berakhlak mulia tersebut akan hilang. Wa idza kana syirku yaqdi 'ala al-fitrati famin babin aula ayaqdi 'ala man bana 'ala fitratillahi min al-akhlaq at-thayyibah al-hasanah. Kalau kesyirikan tersebut bisa menghilangkan sesuatu yang sudah menjadi fitrah manusia, yang sudah menjadi modal dalam diri manusia itu sudah hilang karena kesyirikan, maka apalagi dengan akhlak-akhlak lain yang manbana 'alal fitrah, yang dibangun di atas fitrah, akhlak-akhlak tambahan, akhlak-akhlak mulia yang tambahan yang dibangun di atas fitrah, yang lebih dari sekedar fitrah. Min akhlaq thayyibah al-hasanah, berupa akhlak-akhlak yang baik dan baik. Ya, maka kalau yang fitrah saja akan hancur gara-gara kesyirikan, maka apalagi akhlak-akhlak yang lain. Ya, lebih tidak bisa lagi terbentuk akhlak mulia dengan seseorang berbuat kesyirikan. Kemudian yang ke-14, yaqdi 'ala izzatin nafsi. Kesyirikan akan menghilangkan kemuliaan diri. Li'anna al-musyrika yadhullu li jami'i tawaghitil ardi kulliha. Karena kesyirikan itu, karena orang yang berbuat syirik itu, li'anna al-musyrika, karena orang yang berbuat syirik itu, dia merendahkan dirinya kepada semua tawaghit, kepada semua taghut. Ya, ingat, taghut artinya kullu ma'ubida siwallah, semua yang disembah selain Allah. Ya. Seorang yang berbuat kesyirikan, dia telah merendahkan dirinya dari semua yang kepada semua yang disembah selain Allah.
di bumi. Li'annahu ya'taqidu annahu la mu'tasima lahu illa hum. Karena dia berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang bisa digantungkan, ya. Tidak ada tempat bergantung kecuali mereka, kecuali para sesembahan selain Allah. Fayadullu wa yakhda'u liman la yasma'u wa la yara. Maka orang musyrik dia merendahkan dirinya dan menundukkan dirinya kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Wala yaqilu, dan juga tidak bisa berpikir. Faya'budu ghairallahi, sehingga dia dengan itu semua dia menyembah selain Allah. Ya, karena dia telah merendahkan martabatnya serendah-rendahnya, sehingga dengan rendahnya martabat itu dia terfikir untuk menyembah selain Allah. Fayadhulullahu, ya, maka orang yang berbuat kesyirikan telah merendahkan dirinya kepada sesembahannya. Wa hadza ghayatul ihanati wa ti'asati. Dan ini adalah kehinaan yang paling hina, wa ti'asah, dan juga kecelakaan yang paling celaka. Nas'alullah al-afiyata. Kita mohon kepada Allah keselamatan atas itu semua. Yang ke-15, asyirku al-akbaru yubihu damma wal mala. Syirik akbar menghalalkan darah dan juga menghalalkan harta. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, dan mendirikan salat dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Kalau mereka mau melakukan itu semua, maka akan selamatlah dariku darah-darah mereka. Wa amwalahum illa bihaqqil islami, dan juga selamat pula harta-harta mereka kecuali dengan hak. Artinya kecuali dengan sesuatu yang membolehkan untuk diambil darahnya atau hartanya. Seperti dia berbuat pembunuhan, maka ya, boleh dikisos. Ya, dia berbuat zina, maka dikenai hukuman had. Ya, atau dia mencuri, atau dia sudah terkena nisab dan haul, maka bisa diambil hartanya untuk bayar zakat. Ya, dan seterusnya. Ini diambilnya darah dan diambilnya harta dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi, dan perhitungan amalan mereka ya, diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, maka kesyirikannya akbar menghalalkan darah dan harta. Maksudnya orang yang melakukan kesyirikan akbar maka statusnya non muslim dan bisa diperangi oleh ulil amri. Ya, boleh diperangi oleh amri. Ya, sebagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq ya, memerangi orang-orang yang murtad. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir. Ya, ini maksudnya ulil amri, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekuatan. Ya, bukan setiap orang memerangi orang seenaknya. Ya, ya, tidak benar. Ya, tidak benar setiap orang melakukan terorisme, melakukan radikalisme seenaknya kepada orang-orang yang dianggap kafir. Ya. Padahal juga belum tentu yang dianggap kafir itu kafir beneran. Ya, ini kesalahan sebagian orang yang terjerumus kepada terorisme. Ya, mereka mudah sekali menuduh orang kafir, ya, memvonis kafir. Padahal vonis kafir itu vonis yang berat, ya, perkara yang berat. Ya, andai pun dia orang kafir, atau misalnya dia orang kafir yang asli dari lahirnya, maka juga tidak setiap orang memerangi. Nah, dan ada kaidah-kaidah yang banyak dalam masalah ini, ya, tidak sembarangan. Yang ke-16, asyirkul akbaru yujibul adawata baina sahibihi wa bainal mu'minina. Syirik akbar mewajibkan adanya permusuhan antara pelakunya dengan orang-orang mukmin. Wajib orang-orang mukmin memerangi orang-orang yang melakukan syirik akbar, memusuhi, membenci
orang-orang yang melakukan syirik akbar wajib membenci. Ya, tidak boleh mengatakan saya tidak membenci orang yang berbuat syirik akbar, ini nggak boleh. Ya. Bahkan wajib membenci mereka. Ya, namun membenci bukan berarti harus menyakiti. Ya, tidak berarti harus membunuh dia atau menyakiti atau menzolimi, tidak boleh. Ya. Benci harus ada, namun dolim tetap tidak boleh. Ya, membunuh atau menyakiti secara sembarangan juga tidak boleh. Ya, namun tetap membenci. Bagaimana kita tidak benci? Dia telah melakukan syirik akbar. Ya, syirik akbar adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar. Bagaimana mungkin kita tidak benci dia? Ya. Maka wajib orang mukmin membenci orang yang melakukan syirik akbar. Fala yajuzu lahum muwalatuhu walau kana aqraba qaribin. Dan tidak boleh bermualah kepada mereka, tidak boleh berwala kepada mereka. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan, wala artinya bentuk loyalitas kepada orang-orang non-muslim dengan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Ya, seperti menghadiri hari raya mereka, ya, mengikuti ibadah mereka, menyerupai mereka, mendahulukan salam kepada mereka, ya, dan seterusnya. Maka tidak boleh wala kepada mereka walaupun mereka adalah kerabat yang paling dekat. Yang ke-17, asyirkul asgharu yanqusul imana. Syirik asghar akan mengurangi iman, ya, namun tidak sampai menghilangkan iman, ya, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Wa huwa min wasail syirkil akbari. Dan syirik asghar adalah wasilah yang bisa menyampaikan kepada syirik akbar. Ya, bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Yang ke-18, asyirkul khafiyyu wa huwa syirkur riya'i wal amalu li ajli dunya yuhbitul amala alladhi qaranahu. Syirik khafi, yang syirik khafi itu terdiri dari syirkur riya, riya, beramal karena ingin dilihat orang atau karena ingin didengar oleh orang. Dan juga termasuk syirik khafi al-amal li ajli dunya, beramal karena mengharapkan imbalan duniawi. Dua perkara ini yuhbitul amala alladhi qaranahu, menghapuskan pahala amalan yang tercampuri olehnya, yang tercampuri oleh riya atau tercampuri oleh niat untuk mendapatkan imbalan duniawi. Wa huwa akhwafu minal masihid dajjali. Dan syirik khafi ini lebih ditakutkan oleh Nabi SAW daripada fitnah al-masih ad-dajjal, daripada fitnah dajjal. Kenapa demikian? Li'azami khafaihi, karena sangat samarnya, karena sangat-sangat samarnya syirik khafi tersebut, ya, sehingga orang-orang tidak merasakan, tidak menyadari telah berbuat kesyirikan. Wa khatarihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan karena bahayanya terhadap, karena besarnya bahayanya terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 18 bahaya kesyirikan yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Kemudian beliau mengatakan, fahdhar ya Abdullahi asyirka kullahu. Maka jauhilah, maka waspadailah wahai hamba Allah, wahai pembaca sekalian. Maka jauhilah, waspadailah ke semua jenis kesyirikan. Kabirahu wa saghirahu. Baik syirik yang akbar maupun syirik yang asghar. Semuanya harus kita jauhi. Ya, karena tidak ada yang konsekuensinya ringan. Bahkan syirik asghar pun konsekuensinya berat. Ya, tidak ada yang ringan. Bahkan ini lebih ditakutkan oleh Nabi daripada fitnah dajjal. Ini syirik asghar. Maka syirik asghar pun kita harus takut. Ya, maka apalagi syirik akbar. Na'udzubillahi minhu, kita minta perlindungan kepada Allah dari semua itu, dari kesyirikan. Wa nas'alullaha as-salamata wal afwa. Dan kita mohon kepada Allah keselamatan. Dan juga kita mohon kepada Allah al-afwa, ampunan. Wal afiyata, dan juga keselamatan. Fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Demikian. Walhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
telah kita selesaikan pelajaran dari kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatu Asyirki. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.